Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Kalau pada video yang lalu kita sudah membahas konfigurasi elektron, tetapi pada hanya kulit pokoknya saja, yaitu kulit-kulit yang sudah kita pelajari pada model atom Rutherford Bode, yaitu kulit pertama, kedua, ketiga, 4, dan seterusnya, atau kulit KLMN. Itu belum masuk yang lebih dalam. Untuk sekarang ini konfigurasi elektron yang kita bahas itu masuk yang lebih dalam, yaitu selain kulit juga masuk ke dalam subkulit. Tiga hal yang harus kita perhatikan apabila kita mau menyusun konfigurasi elektron yang sampai masuk ke dalam subkulit. Ada tiga hal ya. Yang pertama adalah tentang prinsip Aufbau, kemudian yang kedua adalah kaidahan, kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita mulai dari prinsip Aufbau. Dalam prinsip Aufbau, di mana elektron dalam suatu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi lebih rendah, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan demikian atom berada pada tingkat energi minimum. Ya, jadi dalam pengisian elektron ke dalam suatu subkulit sampai masuk ke dalam orbital, maka elektron tersebut akan menempati tingkat energi mulai dari yang paling rendah, kemudian yang lebih tinggi, dan seterusnya. Di sini kita gambarkan prinsip Aufbau. Kita susun dulu subkulit-subkulit yang berada pada kulit 1 sampai kulit 7 ya. Ini kulit pertama, kulit kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di kulit pertama ada 1s, kulit kedua 2s, 2p, kulit ketiga ada 3s, 3p, 3d, kulit keempat 4s, 4p, 4d, 4f, dan seterusnya. Lalu dalam pengisian elektron dalam subkulit, maka yang pertama akan diisi elektronnya adalah subkulit 1s. Nah, kita beri anak panah ini. Maka 1s akan diisi lebih dahulu, kemudian diikuti dengan 2s. Jadi ini artinya 1s adalah tingkat energi yang paling rendah. Kemudian yang lebih tinggi tingkat energinya adalah 2s. Selanjutnya 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. Itulah urutan-urutan bagaimana kita nanti harus menyusun konfigurasi elektron tersebut sesuai dengan tingkat energi yang paling rendah, yaitu 1s, dan tingkat energi yang paling tinggi adalah 7s. Oke, kemarin kita sebelumnya sudah menyinggung subkulit-subkulit tersebut serta jumlah orbital dan jumlah elektron maksimumnya. Untuk subkulit S, kita sekedar mengingat kembali, ada satu orbital, di mana dalam satu orbital itu satu kotak atau satu kamar itu hanya ada 2 elektron maksimum. Kemudian subkulit P ada 3 orbital, 3 kotak, maka ada 6 elektron maksimum. Subkulit D ada 5 orbital, maka maksimumnya 10 elektron, dan seterusnya. Nah, sehingga apabila kita mau menuliskan urutan konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Seperti yang saya dijelaskan di diagram ini, maka nanti dalam penulisan konfigurasi elektron yang pertama akan saya tulis adalah 1s. Ya, sini 1s. Setelah 1s ini 2s ya. Kemudian 2p, 3s. Kemudian 3p, 4s. Kemudian 3d, 4p, 5s. Dan seterusnya ya. Kita tinggal 2 baris ini. Kita sudah tahu, nggak usah kita tulis. Ini adalah urutan kita dalam menuliskan konfigurasi elektron serta akan mengisi elektron dalam setiap subkulit. Ini 1s itu maksudnya kulit pertama subkulit S, 2s kulit kedua subkulit S, 2p kulit kedua subkulit P, ini 4p kulit keempat subkulit P. Nah, dimana tiap-tiap subkulit memiliki pengisian elektron yang maksimum, yaitu S ada 2 elektron, P 6 elektron, maka bisa saya tuliskan di sini.
untuk S ada 2 elektron, maka penulisannya adalah 1s2. Ya. 1s2. Kemudian ini S juga sama, maksimum 2 elektron, 2s2. P maksimum 6 elektron, 2p6. S itu 2 lagi. Nggak bisa ya, 2 ya. Ya. Oh, putus lagi. Kemudian P6, S ini 2 lagi, D ada berapa? D ada berapa elektron? 5, ini 10 elektron ya, 10. Kemudian P6, S2 lagi, dan seterusnya. Ini adalah contoh urutan pengisian konfigurasi elektron apabila kita sudah masuk ke dalam satu subunit, kemudian masuk ke dalam satu orbital. Kalau kita gambarkan kotak-kotaknya ya dalam setiap subunit ini, kalau S itu kotaknya 1 ya, ini sekedar mengingatkan kembali. Ini S juga kotaknya 1, atau ada satu orbital, itu kotak itu orbital. Untuk P kotaknya ada 3 karena harus terisi 6 elektron maksimum ya, dan seterusnya ya. Jadi ini untuk menjelaskan, menggambarkan lagi agar lebih jelas. Kemudian aturan yang ketiga adalah kedua maksud saya, aturan yang kedua adalah yang dikenal dengan kaidah Hahn, di mana elektron-elektron dalam orbital suatu subunit cenderung untuk tidak berpasangan. Jadi pengisiannya tidak berpasangan lebih dahulu. Kemudian elektron baru berpasangan apabila pada subunit itu sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Jadi ini misalkan saya contohkan ya, suatu subunit yang orbitalnya ada 5, yaitu subunit apa? Subunit D ya, ada 5 orbital atau 5 kamar. Nah, dalam pengisian elektron di subunit D itu maka kita harus mengisi satu-satu dulu. Ini cenderung tidak berpasangan dulu, satu-satu dulu ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan pengisiannya adalah yang elektron yang ke atas dulu ya, yang searah jarum jam spinnya. Kalau ini sudah tidak ada yang kosong ya, tidak ada lagi orbital yang kosong, maka cenderung untuk berpasangan. Pengisian berikutnya adalah berpasangan. Ini sudah yang kelima, maka yang keenam di sini. Nah, yang 7, 8, 9, 10. Nah, itu adalah contoh pengisian elektron pada subunit D. Sama halnya nanti dengan subunit-subunit yang lain, baik itu subunit S, P, D, F, dan seterusnya. Itu kaidah Hahn ya. Jadi misalkan ini saya contohkan lagi satu subunit lagi, yaitu subunit P. Nah, ada 3 orbital. Karena menurut kaidah Hahn itu satu-satu dulu, maka tidak boleh begini 1, 2. Nah, ini salah ya, tidak bisa dilakukan pengisian seperti itu. Ini salah, karena ini masih ada orbital yang kosong. Jadi harus satu-satu dulu sampai nggak ada yang kosong baru berpasangan. Kemudian aturan yang ketiga adalah yang disebut dengan larangan Pauli. Larangan Pauli ini tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan kuantum ya. Ada bilangan kuantum utama, kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut ya, kemudian yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin yang terakhir. Keempat-empatnya ini tidak ada yang boleh sama. Saya contohkan begini. Ini pengisian elektron di subunit D ya. Ini misalkan sudah terisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau kita lihat, kita sudah mengisi yang sampai ke 7, elektron yang ke-7. Ini kita lihat ada yang tidak berpasangan dan ada yang berpasangan. Kalau yang berpasangan ini dalam satu orbital, berarti subunitnya akan sama, yaitu subunit K, L, M ya.
maksudnya subkulit ini untuk kulit K-nya, kulitnya sama. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya sama, ya. Bilangan kuantum utama sama, bilangan kuantum magnetik sama. Yang tidak boleh sama adalah spinnya. Ini sudah ke-7, misalkan yang ke-8 begini, sama-sama ke atas, ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, jadi semuanya harus berpasangan dan spin yang berbeda semua. Ada yang ke atas dan ke bawah, ada yang ke atas yang ke bawah. Ini yang benar, ya. Ini yang keliru. Jadi ini sesuai dengan larangan Pauli. Nah, seperti itu pengisian konfigurasi elektron dengan mengikuti aturan-aturan prinsip Aufbau, kaidahan, dan larangan Pauli. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pengisian elektron untuk atom ini, ya, misalkan untuk atom Cl misalkan, ya. Cl ini memiliki nomor atom 17. Berarti jumlah elektronnya ada 17. Coba akan kita tulis di sini, ya. Cl 17. Ini jumlah elektronnya adalah 17. Maka ke-17 elektron ini seperti apa pengisian elektronnya pada konfigurasi elektron. Akan saya tulis konfigurasi elektronnya untuk Cl17. Saya tulis ini 1S dulu, kemudian seperti aturan Han, prinsip Aufbau, ya. Di prinsip Aufbau ini kita ikuti aturan-aturannya dalam urutan pengisian elektron. 1S, setelah itu 2S, setelah itu 2P, setelah itu 3S, 3P. Coba sampai 3P dulu, kita masukkan elektronnya. Untuk S terisi 2 elektron. Nah, untuk S ini 2S juga S-nya terisi 2 elektron. Untuk P terisi 6 elektron. Nah, sekarang kita hitung jumlah elektronnya yang masuk sudah berapa. 2 tambah 2 4 tambah 6 berapa? 10. Sedangkan ini ada 17. Maka kurang 7 elektron, ya, yang belum terisi. Nah, ini S-nya juga terisi lagi 2. Sehingga 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Nah, 12 ini 17, berarti kurang 5 lagi. Berarti di P ini akan terisi 5 elektron. Nah, 5 elektron. Ini yang penting adalah pengisian di subkulit yang terakhir ini. 3P akan kita gambarkan untuk 3P5 ini, ya. Dimana P ada 3 orbital, 1 2 3, ada 5 elektron. Pengisian pertama satu-satu dulu, semuanya nggak boleh ada yang kosong, satu-satu dulu. 1 ini ke atas, ya. 2 3, ya, 3. Berarti yang keempat sini 4 5. Nah, ini pengisian pada 3P5. Ada satu orbital di mana hanya terisi 1 elektron, alias tidak berpasangan. Karena memang elektron yang harus diisi tinggal sisa 5. Maka di P ini hanya terisi 5, tidak bisa penuh. Itu adalah contoh dalam penulisan konfigurasi elektron untuk Cl17. Oke. Untuk selanjutnya nanti saya berikan contoh-contoh yang lain untuk penulisan konfigurasi elektron ke berbagai macam nomor atom yang lain pada video-video selanjutnya. Oke, terus ikuti video-video yang lain. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.